Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita akan coba kupas tuntas salah satu pertanyaan teologis yang paling sering bikin penasaran dan mungkin paling sulit dijawab. Oke, kita langsung saja ya. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana nasib orang baik yang karena ya bukan salah mereka, sama sekali belum pernah dengar tentang Injil? Pertanyaan ini kan langsung menyentuh soal keadilan Tuhan, kasih-Nya, dan nasib akhir seseorang. Nah, yang menarik di sini pertanyaan yang rasanya sangat emosional, ini ternyata bisa kita bedah loh sebagai sebuah semacam teka-teki logika. Coba kita lihat gimana alurnya. Oke, ini dia argumennya. Dipecah jadi 5 langkah sederhana. Pertama, kita percaya Tuhan itu Maha Pengasih. Kedua, karena Dia Maha Pengasih, Dia mau semua orang selamat. Ketiga, keyakinan lainnya bilang kalau satu-satunya jalan keselamatan itu lewat Kristus. Nah, masalahnya muncul di langkah keempat. Kenyataannya, kan nggak semua orang pernah dengar soal Kristus? Kalau semua premis tadi benar, kita seolah-olah dipaksa ke kesimpulan kelima yang, wah, sulit banget diterima. Berarti Tuhan tidak Maha Pengasih dong? Nah, inilah kontradiksi logis yang mau kita coba pecahkan. Jadi, gimana para teolog mencoba menjawab teka-teki ini? Nah, sumber yang kita bahas ini memaparkan ada dua kubu pemikiran utama yang punya jawaban berbeda. Yuk kita lihat dua-duanya. Oke, ini dia dua pandangannya. Inklusivisme dan eksklusivisme. Gampangnya gini, kaum inklusivis percaya seseorang bisa selamat hanya dengan beriman pada Tuhan, bahkan kalau mereka belum tahu secara spesifik tentang karya Kristus. Di sisi lain, kaum eksklusivis berpendapat beda. Menurut mereka, untuk selamat seseorang harus secara sadar dan eksplisit percaya pada karya Kristus dan Injil. Jadi harus tahu dan percaya. Nah, untuk membantu kita paham soal inklusivisme, ada analogi yang bagus banget nih. Bayangkan Anda dikasih hadiah sepasang sepatu. Anda pakai sepatunya, Anda dapat manfaatnya, tapi Anda sama sekali nggak tahu siapa yang ngasih atau berapa harga yang dia bayar untuk sepatu itu. Intinya, Anda tetap dapat manfaatnya, dalam hal ini keselamatan, tanpa harus tahu semua detail di baliknya. Oke, sekarang kita akan fokus lebih dalam ke satu sisi, yaitu argumen kaum eksklusivis. Karena ini yang dibahas mendalam di sumber kita. Kita akan bedah argumen mereka satu persatu. Titik awal mereka adalah konsep yang disebut terang wahyu. Jadi, klaim pertama mereka tuh begini. Pada dasarnya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang benar-benar hidup dalam kegelapan total, tanpa petunjuk apapun dari Tuhan. Kenapa? Karena menurut mereka, wahyu atau petunjuk itu tersedia lewat dua cara untuk semua orang. Cara pertama adalah lewat alam semesta. Coba deh lihat di sekitar kita. Keteraturan alam, keindahannya, kemegahannya, semua itu menurut argumen ini seperti yang tertulis di sini adalah bukti yang bisa dilihat semua orang, dimanapun mereka berada. Ini wahyu yang sifatnya umum. Cara kedua, wahyunya ada di dalam diri kita sendiri. Anda pernah merasakan ada suara hati yang bilang mana yang benar dan mana yang salah? Nah, hati nurani itu menurut argumen ini adalah semacam hukum yang tertulis di hati setiap manusia. Itu juga bentuk wahyu. Oke, dari wahyu umum sekarang argumennya bergerak ke poin kedua yang jauh lebih spesifik, yaitu tentang peran sentral Kristus. Ayat ini jadi pilar utama argumen mereka. Pesannya sangat jelas dan sangat eksklusif. Keselamatan hanya ada dalam satu nama. Jadi, menurut pandangan ini, mengetahui tentang Kristus itu bukan sekedar pilihan atau bonus, tapi sebuah keharusan mutlak. Oke, kalau pengetahuan itu wajib, terus gimana dong dengan orang yang tinggal di pedalaman, yang terisolasi? Gimana cara mereka bisa tahu? Nah, disinilah argumennya beralih dari apa yang Tuhan sediakan ke bagaimana manusia merespons. Dasar pemikirannya adalah ini. Tuhan itu sudah menanamkan semacam radar atau keinginan di dalam diri setiap orang untuk mencari Dia. Jadi, ada dorongan alami dalam diri manusia untuk mencari sesuatu yang lebih besar, mencari makna, yang pada akhirnya adalah mencari Tuhan. Dan kalau seseorang benar-benar tulus menggunakan radar itu untuk mencari, argumennya adalah Tuhan pasti akan merespons. Dan caranya itu nggak terbatas. Bisa lewat cara yang wajar, seperti lewat khotbah atau bacaan, tapi bisa juga lewat cara-cara yang luar biasa, seperti penglihatan, mimpi, atau bahkan malaikat. Tuhan tidak akan kehabisan cara. Bahkan, ada cerita menarik dari sumber ini untuk menggambarkan poin tadi. Ada seorang gadis di Rusia yang hatinya terus mencari Tuhan.
Suatu hari, entah bagaimana, sebuah Alkitab jatuh dari gedung tepat di dekat kakinya. Luar biasa kan? Dia baca, dia percaya, dan dia diselamatkan. Kisah ini dipakai sebagai contoh betapa Tuhan bisa melakukan hal yang mustahil untuk menjawab hati yang mencari. Baik, setelah melihat semua bukti yang diajukan, sekarang kita sampai pada kesimpulan atau putusan akhir dari argumen ini. Jadi, apa jawabannya? Kesimpulannya ternyata membalikan cara kita melihat masalah ini. Menurut pandangan ini, nggak ada orang yang binasa hanya karena kurang informasi. Isu utamanya bukan seberapa banyak terang atau petunjuk yang Tuhan berikan, tapi bagaimana seseorang merespons terang yang sudah mereka terima, sekecil apapun itu. Jadi, pada akhirnya, faktor penentunya itu bukan soal ketersediaan informasi, tapi soal kondisi hati. Ketika secercah terang itu muncul, baik lewat alam atau hati nurani, pertanyaannya adalah, apakah hati kita condong ke arah terang itu, atau malah, seperti kata ayat ini, lebih suka kegelapan? Pilihannya ada di situ. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup menantang untuk kita renungkan. Kalau argumen ini benar, artinya tanggung jawab utama untuk keselamatan itu ada di mana? Fokusnya jadi bergeser kan? Bukan lagi soal apakah Tuhan sudah mengirim pesan, tapi apakah kita sudah merespon pesan yang ada?